Selamat pagi teman-teman kepanitaan semester 4. Semoga selalu berbahagia. Namo Buddhaya, Sotihotu. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pengantar uji hipotesis. Yang pertama, pengalaman belajarnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian uji hipotesis. Kemudian, mahasiswa mampu menjabarkan jenis-jenis uji hipotesis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan tipe kesalahan dalam melakukan uji hipotesis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prosedur uji hipotesis. Belajar apa hari ini? Kita yang pertama pengertian hipotesis, yang kedua jenis-jenis hipotesis, yang ketiga macam-macam hipotesis, yang keempat tipe kesalahan, yang kelima prosedur, dan yang keenam contoh. Untuk pengertian, uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis statistik, disingkat dengan hipotesis, adalah suatu dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Dengan kata lain, hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan mengenai ukuran, misalnya rata-rata atau variansi yang ada di satu atau lebih populasi. Jadi pada intinya hipotesis itu adalah suatu dugaan mengenai suatu kondisi, misalnya ukuran rata-rata atau variansi suatu populasi. Nah, dari dugaan itu kita melakukan prosedur untuk menguji apakah dugaan yang kita berikan itu diterima atau ditolak. Itu yang akhirnya kita namakan dengan uji hipotesis. Adapun jenis-jenis hipotesis yang dikenal yaitu yang pertama hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi hubungan. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0. Kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya korelasi. Hipotesis alternatif dilambangkan dengan simbol HA atau H1. Kemudian macam-macam hipotesis. Yang pertama hipotesis untuk satu populasi. Ada 3 tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A, H0-nya misalkan mu sama dengan C, H1-nya mu tidak sama dengan C. Jadi untuk contoh yang ini, ukuran yang akan kita uji adalah ukuran rata-rata, yaitu mu. Untuk tipe A, H0-nya adalah mu sama dengan C. Jadi kita menggunakan simbol sama dengan. C ini adalah konstanta. Kemudian H1, mu tidak sama dengan C. Untuk tipe B, H0-nya mu tidak lebih dari C. Atau bisa juga dibaca H0 itu mu kurang dari atau sama dengan C. H1 mu lebih dari C. Kemudian untuk tipe C, H0-nya adalah mu tidak kurang dari C. Atau bisa dibaca juga H0 itu adalah mu lebih dari atau sama dengan C. H1 mu kurang dari C. Pada dasarnya H0 dan H1 itu adalah saling berlawanan. Kalau untuk tipe A, ini biasanya untuk menguji suatu efektif atau tidaknya suatu metode
atau variabel yang lain yang intinya mengalami tidak mengalami perbedaan ini terhadap suatu konstanta tertentu. Kalau untuk tipe B itu berarti misalkan suatu rata-rata populasi itu mengalami kenaikan atau tidak dari suatu nilai tertentu C. Sedangkan untuk tipe C itu digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi itu mengalami penurunan dari rata-rata konstanta C. Kemudian macam hipotesis yang kedua, misalkan untuk dua populasi tipe A yaitu H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2, sehingga tipe A ini untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara rata-rata populasi pertama dengan rata-rata populasi kedua. Kemudian untuk tipe B, H0 mu1 tidak lebih dari mu2, H1 mu1 lebih dari mu2. Ini digunakan ketika kita ingin menguji apakah dua populasi itu memiliki perbedaan rata-rata yang mana rata-rata yang populasi pertama apakah lebih dari rata-rata populasi kedua. Atau rata-rata perlakuan yang pertama itu lebih dari rata-rata dari perlakuan yang kedua. Untuk tipe C, H0-nya adalah mu1 tidak kurang dari mu2, sedangkan H1-nya mu1 kurang dari mu2. Tipe C ini kita gunakan ketika kita ingin mengetahui atau menguji suatu hipotesis yang mana rata-rata populasi pertama itu kita duga kurang dari mu2, rata-rata populasi yang kedua. Jadi untuk melihat apakah rata-rata populasi pertama itu mengalami penurunan dari rata-rata populasi yang kedua. Macam-macam hipotesis tidak hanya untuk hipotesis untuk dua populasi, bisa juga untuk 3 populasi, 4 populasi, dan seterusnya. Perbedaannya nanti jika lebih dari 2, misalkan 3, berarti nanti ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, untuk H1-nya itu adalah ada rata-rata mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 tidak sama dengan mu3 atau mu2 tidak sama dengan mu3. Jadi paling sedikit ada satu pasang yang tidak sama dengan. Demikian juga untuk tipe B dan juga tipe C. Nah, selanjutnya tipe kesalahan. Jadi dalam menduga atau menguji hipotesis, kita juga layaknya kita dugaan dalam kehidupan sehari-hari kan tidak selalu benar 100%. Demikian juga untuk uji hipotesis dalam statistik, kita juga mengenal ada kesalahan atau error. Di sini ada 2 tipe kesalahan, yang pertama tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1, yaitu kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0, padahal seharusnya hipotesis 0 tersebut benar. Nah, tipe kesalahan yang pertama ini kita lambangkan dengan alfa, atau biasanya disebut sebagai tingkat signifikansi, tingkat keeroran. Untuk tipe yang kedua yaitu kesalahan yang terjadi ketika peneliti menerima hipotesis 0, padahal seharusnya hipotesis 0 tersebut tidak benar. Untuk tipe 2 dilambangkan dengan beta. Nah, sekarang bagaimana melakukan uji hipotesis? Ada prosedurnya. Yang pertama, rumuskan H0 dan H1. Jadi, hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya atau alternatif kita rumuskan dulu baik dalam simbol matematika maupun dalam bentuk kalimat.
Kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi yaitu alfa yang akan digunakan untuk uji hipotesis. Alfa yang digunakan biasanya itu kalau tidak 1%, ya bisa juga 5%. Kemudian yang ketiga, pilihlah statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi setelah kita melakukan perumusan uji hipotesis, perumusan kalimat hipotesis, kemudian dari hipotesis itu kita pilih statistik uji yang seperti apa yang sesuai untuk menguji hipotesis yang telah kita rumuskan. Lalu yang keempat, hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Yang kelima, tentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Ini biasanya untuk menentukan nilai statistik yang diperoleh. Membandingkan nilai statistik yang diperoleh dengan nilai di tabel. Misalkan kita menggunakan uji T, berarti kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang keenam, tentukan keputusan uji mengenai H0, yaitu H0 ditolak atau H0 diterima. Dan terakhir 7, tuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Contoh soal. Misal ada permasalahan dari hasil tes statistika pada suatu populasi biasanya diperoleh rata 70. Seorang peneliti mencobakan metode baru dengan harapan bahwa metode tersebut dapat meningkatkan prestasi statistika mahasiswa. Tuliskan hipotesis yang mungkin dapat diukur. Nah, dari masalah tersebut, hipotesis dalam kalimat matematikanya, kita misalkan H0, karena ini melihat dari rata, berarti mu tidak lebih dari 70 untuk K0-nya. Untuk K1-nya, mu lebih dari 70. Kenapa kita bisa memilih tipe yang kedua? Itu karena perhatikan yang di sini, harapan bahwa metode tersebut dapat meningkatkan prestasi. Namanya meningkatkan prestasi itu berarti mu-nya atau ratanya lebih dari. Nah, lebih dari berapa? Biasanya itu 70, berarti ini mu lebih dari 70 untuk K1. Sedangkan untuk K0-nya berarti kebalikan dari mu lebih dari 70, yaitu mu tidak lebih dari 70. Sedangkan untuk kalimat hipotesis dalam bentuk kalimat, yang pertama H0, rata-rata prestasi mahasiswa tidak lebih dari 70. Atau ini bisa diganti juga dengan mengatakan bahwa prestasi mahasiswa tidak mengalami peningkatan. Sedangkan untuk K1-nya, rata-rata prestasi mahasiswa lebih dari 70. Artinya, prestasi mahasiswa mengalami peningkatan lebih dari 70. Nah, untuk latihan soal, silahkan kalian cobakan, kemudian tulis di buku tulis, dan kita diskusikan bersama dalam pertemuan ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk ditulis dalam chat. Selamat pagi. Namo Buddhaya, Sotihotu.